Get everything Mother Earth transcends. Bani Umayyah adalah dinasti yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarahnya, kesultanan ini berdiri selepas kejadian tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah, menjalin kesepakatan damai dengan sang Khalifah Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahannya dilanjutkan. Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkan Khalifah Rasyidin kepada Bani Umayyah. Sejak itu dimulailah sejarah salah satu bukti kejayaan sejarah peradaban Islam di dunia. Baik, di sini saya akan membahas sejarah Bani Umayyah. Pertama, periode pemerintahan. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu Damaskus Riyah atau Andalusia, Cordoba, Spanyol. Dikutip dari JISPI, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung 90 tahun. Pada tahun 660 Masehi sehingga 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalus, Spanyol, awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid bin Ibnu Abdul Malik. Artikel Bani Umayyah dapat dilihat dari tiga fase: fase terbentuk, kejayaan, dan kemunduran. Kemudian Andalusia diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung selama 275 tahun pada 756 sampai 1031 Masehi. Dan pencapaian yang diraih oleh Bani Umayyah yaitu ada dua periode. Yang pertama, kemajuan dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, pendirian Departemen Pencatatan Diwanul Khotom. Yang kedua, pendirian pelayanan pos Diwanul Barid, pemisahan urusan keluarga dari urusan pemerintah dengan mengangkat penjabat bergelar Sahibul Kharaj. Yang kedua, kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, pembangunan Masjid Al-Nawawi di Damaskus, dan Al-Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Dan selanjutnya, membahas keruntuhan dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang membuat dinasti Umayyah itu turun atau hancur. Yang pertama ialah munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misal Khawarij, Syiah, dan non-Arab atau disebut Mawali. Selanjutnya, tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Yang ketiga, perpecahan antara etnis suku Arabia Utara Bani Qais dengan suku Arabia Bani Khalaf. Setelah itu, senangnya hidup mewah. Selanjutnya, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah, sehingga akhir dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Bagaimana sih cara perkembangan Islam di Daulah Bani Umayyah? Dalam sejarah perkembangan Islam di dunia agama, Islam pernah mengalami masa kejayaan yang ditandai oleh berbagai macam faktor seperti kemajuan dalam bidang perkembangan, ilmu, pengetahuan, kedokteran, dan filsafatnya. Pada saat itu banyak ulama yang juga menjadi tokoh filsuf intelektual yang melakukan berbagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
melalui karya-karya yang diciptakan masa kejayaan Islam tersebut berlangsung selama ratusan tahun, tepatnya sekitar tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa kejayaan ini juga beriringan dengan berdirinya dinasti-dinasti masa pemerintahan yang mencapai puncak kejayaannya. Awalnya, Daulah Umayyah berkembang di wilayah Arab dan sekitarnya. Lalu, seiring berjalannya waktu, kekhalifahan ini semakin meluas sampai di Cordoba pada tahun 756 Masehi sehingga 1301 Masehi yang menjadi kekhalifahan Cordoba atau Andalusia Spanyol. Kemajuan Daulah Umayyah ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang agama, bahasa, kimia, fisika, sejarah, kedokteran, astronomi, dan arsitektur, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran para khalifah dan juga para ilmuwan yang menghasilkan karyanya masing-masing. Perkembangan tersebut juga membawa penyebaran Islam yang semakin meluas.